Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait peningkatan aktivitas vulkanis sejumlah gunung berapi di Indonesia, sudah bergabung bersama kami Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Hendra Gunawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Nadia. Baik Pak Hendra, terkait aktivitas vulkanis ini ada Gunung Ruang dan juga Gunung Merapi dan banjir lahar di Gunung Semeru, bagaimana statusnya saat ini? Untuk Gunung Merapi dan Gunung Semeru statusnya masih siaga sampai saat ini. Terkait banjir lahar di Gunung Semeru saat ini bagaimana Pak? Ya memang itu sudah sering terjadi ya, kejadian di Semeru lahar. Kita sebetulnya sudah melakukan koordinasi yang baik ya antara pos pengamatan Gunung Semeru dengan semua stakeholder, baik itu melalui radio maupun WhatsApp. Jadi bila sudah terekam adanya tanda-tanda pergerakan lahar, kami langsung informasikan ke semua pihak. Oke, untuk aktivitas vulkanis di masing-masing gunung ini kan kejadiannya waktunya berdekatan. Apakah memang saling terkait begitu Pak Hendra? Oh, saya kira tidak ya, karena seperti kita ketahui Gunung Semeru itu sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah sering kejadian adanya awan panas, adanya lahar. Sedangkan kejadian di Gunung Merapi ini kan baru Desember 2023 yang memang aktivitasnya masih terjadi sampai saat ini, hanya intensitasnya relatif lebih kecil dibanding Desember dan Januari. Untuk karakteristik dari masing-masing Gunung Ruang, Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru ini apakah berbeda karakteristiknya Pak Hendra? Ya, sangat berbeda sekali. Oleh karenanya kita sangat concern sekali karena ini berbeda. Dampaknya penanganan atau antisipasi dari semua pihak pun harus mengetahui perbedaan ini. Misalkan di Gunung Semeru adalah awan panas, di mana awan panas ini bergerak sangat cepat dari puncak sampai lereng. Dan kali ini terjadi terdapat awan panas, bila ada hujan menjadi lahar, ini ciri khas dari Semeru. Dan Gunung Ruang sifatnya ini erupsinya sangat cepat sekali, dalam 1-2 hari terjadi erupsi, ada awan panas, ada lontaran material hujan, dan sekarang masuk relatif turun sekarang. Kalau Gunung Merapi itu relatif lontarannya erupsinya minimal sehari 1 kali dengan ada potensi lontaran di sekitar kawah. Nah ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Oke, meski dengan karakteristik yang berbeda-beda namun statusnya saat ini masih siaga, mungkin apa saja himbauan yang diberikan kepada warga yang berdekatan dengan lokasi gunung ini dan berapa jarak aktivitas yang masih aman untuk warga di sana? Ya, ini relatif bervariasi ya. Untuk siaga di Merapi itu 4,5 km radius amannya. Untuk ini karena statusnya awas, Gunung Ruang ini sampai 6 km, sedangkan untuk Semeru itu sampai 13 km nih, tapi sektoral. Nah, diharapkan masyarakat untuk tetap mengikuti arahan dari BPBD atau Pemda setempat dan selalu memantau ya informasi yang disampaikan dari sumber resmi pemerintah daerah. Demikian. Oke. Pak Hendra, melihat karakteristik yang berbeda-beda ini, apakah ada potensi dalam waktu dekat mana status yang kemungkinan akan naik dari ketiga gunung ini? Sementara beberapa gunung yang siaga itu memang kebetulan sudah lama terjadi ya, seperti Merapi dari 2018, itu dari 2019. Ancaman bahayanya masih kurang lebih sama sampai saat ini, termasuk Merapi juga. Kemudian Pak Hendra, untuk warga ini kan juga banyak sekali yang pemukimannya di kaki gunung begitu. Apakah sudah ada langkah mitigasi dari Kementerian SDM sendiri terkait ini? Kita selalu tugas dari kami adalah memberikan peringatan dini. Jadi diharapkan masyarakat mengikuti ya rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian SDM ini agar tidak memasuki atau beraktivitas di daerah-daerah yang direkomendasikan untuk tidak ada aktivitas manusia. Baik, jika seandainya nanti menurut pantauan akan ada kenaikan status begitu di masing-masing gunung berapi ini, nanti berapa lama akan ada himbauan ataupun juga akan ada warning begitu kepada warga sekitar?
Ini sudah ada SOP-nya ya, jadi kita memberikan informasi untuk setiap status masing-masing berbeda-beda. Untuk siaga ini setiap 12 jam atau 6 jam kita selalu update informasi dan kita sebarluaskan. Sedangkan untuk status awas setiap 6 jam kita memberikan informasi. Kita harapkan dengan adanya informasi seperti itu masyarakat untuk selalu mengetahui kondisi gunungnya dan untuk memberikan tindakannya seperti apa untuk antisipasinya. Baik, Pak Hendra, selain 3 gunung ini, Gunung Ruang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru, apakah ada potensi gunung berapi lainnya yang akan mengalami peningkatan aktivitas vulkanis begitu menurut pemantauan? Ini yang baru naik siaga ini Gunung Awu ya, di utaranya Gunung Ruang. Ini cukup berpotensi juga untuk erupsi, namun belum terjadi erupsi, hanya krisis kegempaan sedang terjadi di Gunung Awu ini. Jadi masyarakat juga harus tetap patuh pada rekomendasi kita untuk tidak mendekati di puncak Gunung Awu ini. Mhm. Untuk penyebab erupsi ini, apa penyebabnya mungkin Pak Hendra? Apakah memang tahunan erupsi ini akan terjadi atau menurut karakteristik seperti apa? Kenapa peningkatan ini terjadi dalam waktu bersamaan begitu? Oh, itu sebetulnya seperti Gunung Awu ini sudah ada tanda-tanda krisis itu sejak tahun 2015 ya. Mhm. Itu berakumulasi sedikit-sedikit gitu ya. Sampai sekarang semakin sering, jadi tidak harus selalu bersama ini karena sifatnya akumulatif. Kita juga masih menunggu nih Awu ini kapan akan erupsi. Hanya dari segi kegempaan ini masih sifatnya timbul tenggelam. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang dalam waktu sebulan 2 bulan muncul lagi. Jadi ya gitu memang harus kita pantau terus ya. Apakah faktor cuaca juga mendorong aktivitas vulkanis ini, Pak Hendra? Mungkin tidak secara langsung ya, yang utamanya tetap dari aktivitas fluida magmatik yang memang muncul dari bawah permukaan ke permukaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Kepala Ya, PVMBG Badan Geologi ya, Kementerian maaf, SDM Pak. telah Ya. bergabung di Aini Sore. Salam sehat, Pak Hendra, selamat beraktivitas kembali.